juga saudara-saudara kita yang di rumah. Mari kita tetap satukan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Karena segala keberadaan kita semata-mata hanya kalau sampai saat ini kita boleh ada hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena Kau sangat baik. Sehingga pagi hari ini seberapapun kami jemaat Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun di rumah kami masing-masing, kami satukan hati kami, mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau, Tuhan dan Raja kami yang punya hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Kau hadir di dalam hidup kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terpuji nama-Mu, Kau yang melayakkan kami dengan darah anak domba, mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh berlayak di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah berkat, damai sejahtera, sukacita bagi kita semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Karena besar setia Tuhan bagi kita, apapun yang terjadi. Haleluya. Dia luar biasa untuk kita semua. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari lama aku tak syukur. Tuhan kasih serta-Mu padaku. Ku bersyukur padamu.
apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya, yang menjadi bagian dari saudara dan saya. Sebab itu, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman-Nya ada rencananya. Di dalam firman-Nya ada kekuatannya yang memampukan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Haleluya. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu
bersyukur kepadamu kesempatan yang ini yang Tuhan berikan, dan kami yakin saudara kami yang tidak bisa bersama karena keadaan situasi Nganjuk yang meningkat ini COVID-nya, mereka ikut ibadah melalui YouTube yang sudah kami sediakan. Mari Tuhan urapi oleh Roh yang Kudus atas peralatan, perangkat maupun hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya lihat. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kami sejahtera Tuhan menyertai atas kita semuanya. Kemarin sudah saya sampaikan situasi Nganjuk yang kritis. Tahun ini kelihatannya tertinggi selama ini ya. Nganjuk kemarin merahnya saja 804. Dan berkembang banyak beberapa klaster yang muncul di Nganjuk, Bapak Ibu, baik itu keluarga maupun itu rekan teman. Jadi kalau kita bergerombol, hati-hati, waspada ya, lebih baik mengintensitaskan diri masing-masing dengan baik. Protokol kesehatan tetap kita jalankan ya kan, jangan terpancing namanya gerombolan kesana kemari sangat risiko sekali ya kan. Kelak Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu perkembangan yang ada di Nganjuk sampai saat ini. Makanya saya informasikan, tolong yang punya anak kecil lebih baik tidak hadir ibadah ya kan. Sangat lebih baik kita jaga-jaga. Toh kita juga masih ada ibadah online tetap berjalan sampai benar-benar tuntas. Jadi toh nanti walaupun sudah selesai tuntas, setiap ibadah tetap kita buat YouTube tetap sampai kapanpun ya kan. Sudah punya channel sendiri, eman-eman ya kan. Kalau hanya sekedar COVID kita buat, enggak COVID sudah tidak, jangan eman-eman ya, terus sampai kapanpun itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus 5:17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita memahami begitu luar biasa si Nabi Elia ini, Bapak Ibu ya. Nabi di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu secara konteks nabi itu yang luar biasa adalah satu Nabi Musa ya. Kenapa Bapak Ibu itu didasari Nabi Musa adalah nabi yang menggenapkan hukum apa? Hukum manusia, hukum Taurat, sehingga menjadi nyata tentang hukum. Kenapa? Karena situasi manusia semenjak jatuh dalam dosa itu maknanya sudah sudah kacau, sehingga dengan Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka dia memunculkan namanya hukum. Kedua adalah Elia. Elia ini nabi yang banyak, nabi yang bersifatnya pemulihan bangsa Israel. Kenapa? Karena di lingkungan Israel, khususnya bagian utara, Nabi Elia banyak melakukan mujizat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Hujan turun, terus kemudian banyak mujizat dengan nabi-nabi palsu, ya kan? Itu paling banyak Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sangat menonjol adalah Nabi Elia. Terlebih Nabi Elia adalah nabi yang sama dengan Musa. Bagaimana akhir hidup Musa? Dia tidak ditemukan mayatnya di mana. Ya, mukso, orang Jawa bilang adalah mukso. Yang kedua, Elia juga demikian, langsung terangkat ke surga. Kemudian kalau secara konteks nabi, yang ketiga adalah Yesus. Yesus adalah bisa dikategorikan nabi sebagai nabi.
Nabi itu adalah bernubuat tugasnya, ya kan? Tetapi Yesus memang Nabi yang berbicara penggenapan akan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang dipamerkan, ini yang diserukan, ini yang dibagikan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus juga mati, hidup lagi, naik ke surga. Artinya apa di situ? Yesus lebih luas lagi, banyak mujizat dibanding Elia, banyak, kemudian dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan seseorang, bahkan dia pun naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini 3 nabi yang menonjol di dalam proses perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Luar biasa. Dan saya akan mengajak kita melihat kepada Elia, ya kan? Elia ini hidup kurang lebih tahun 2669 sebelum Masehi, Bapak Ibu ya. Jadi setelah kerajaan ini terpecah-pecah. Nah, di sini. Pada masa Raja Ahab, ya kan? Dia nabi dari utara untuk menegur Raja Ahab, ya kan? Dia dipakai Tuhan untuk menegur Ahab, raja yang kurang ajar, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak mengutamakan Tuhan. Bahkan karena Raja Ahab ini nikah dengan Isabel, ya. Isabel itu akhirnya Ahab ini menyembah Tuhan juga menyembah Baal. Gitu ya kan? Baal, patung Baal itu disembah. Nah, dewa penguasanya dari Ratu Isabel, dari negara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tugas mandat yang diberikan Elia yaitu secara khusus pemulihan terhadap bangsa Israel yang memang sudah sangat bodoh, Bapak Ibu. Moralnya rusak, ya kan? Menyembah berhala. Bangsa Israel itu melihatnya dari pemimpin, caranya begitu. Dan Tuhan melihatnya dari pemimpin. Pemimpinnya nyembah apa? Baal. Berarti otomatis anak buahnya, rakyatnya ikut menyembah Baal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya orang penduduk suku itu begitu. Kalau penduduk suku, kepala suku dimenangkan, anak buahnya ikut percaya Tuhan. Nah, gitu. Kalau suatu saat Bapak Ibu terbeban terhadap jiwa-jiwa, ya kan, Pak Cito mau ke Irian atau Kalimantan, cari suku yang belum mengenal Tuhan, ya kan, carilah kepala sukunya, menangkan kepala sukunya, maka Pak Cito memenangkan anak buahnya. Wajib ikut kepala sukunya, ikut Tuhan. Itu, ya kan, itu yang terjadi. Makanya Bapak Ibu kalau pernah melihat film Anak Perdamaian di Irian Jaya, Papua, itu dulu kasusnya begitu. Banyak misionaris itu mati terus berkelanjutan sampai kelompok misionaris ketiga baru kuasa Tuhan itu dinyatakan, mereka percaya, mereka akhirnya mengikut Tuhan, kepala sukunya bertobat, anak buahnya bertobat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pimpinannya bertobat, anak buahnya bertobat. 10 teladan dari Nabi Elia. Yang pertama, ia setia menyampaikan pesan, Bapak Ibu. Tidak seperti Yunus, ya kan, diperintah banggil. Nah, itu ya kan. Kalau Elia ini setia sekali. Tuhan bicara apa, sampaikan. Tuhan bicara apa, sampaikan. Nah, di situ. Jadi tidak takut, tidak ragu. Saya hanya menyampaikan karena saya adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu juga kita, Bapak Ibu, ya kan? Saya dapat mandat dari Tuhan. Saya menyampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan kepada siapa? Orang yang belum dikenal. Keluarga, utamanya keluarga dulu, ya kan? Setelah keluarga terbangun dengan baik, menerima pesan dengan baik yang disampaikan tadi, maka baru
otomatis akan bersinar ke keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ya kan? Setia menyampaikan pesan. Jadi apa Bapak Ibu ingat pada kitab Ulangan? Ajarkanlah Taurat itu siang dan malam, ya kan? Pada saat kamu duduk, berdiri, berjalan, kamu tidur. Daripada didongeni timun kancil mangan di. Itu loh Bapak Ibu. Ceritanilah firman Tuhan. Putune, ya kan, kalau dulu ceritane firman Tuhan, mujizat Tuhan itu. Jadi setia menyampaikan pesan, ya kan, setia menyampaikan pesan. Kalau zaman dahulu perjanjian lama pada masa Yesus yang datang ke gereja ibadah atau sinagog bait Allah itu hanya para bapak-bapak, kaum patriark atau bapak. Karena apa? Karena bapak inilah istilahnya keturunan, berdasarkan keturunan yang punya hak waris, nama, kek dan sebagainya, bengkok maupun ongkok, ya kan? Dan ibu tidak punya manut, bandul. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di masa Yesus di dalam perjanjian baru, bukan bapak tok yang menerima mandat suara dari Tuhan. Kita lihat nabi yang mengharapkan menunggu kedatangan Juru Selamat itu siapa? Nabi siapa? Nah, orangnya baju kotak-kotak di belakang itu namanya, ya. Hana, ya kan? Nah, itu ya. Itu ditunggu, dia menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Begitu Yesus lahir, dia sukacita karena bisa menggendong bayinya Yesus saat itu. Ya. Tapi sejak perjanjian baru kita maksudkan bahwa kita ke gereja tidak ada toh. Tolong yang ke gereja bapak-bapak tok. Kenapa? Karena bapak-bapak adalah para imam dalam keluarga, ya kan? Enggak. Bapak ibu ke gereja. Kenapa? Karena tidak semua keluarga mengenal Tuhan. Sehingga tidak hanya bapak-bapak tok, bapak ibu, ya kan? Dan ibu yang datang ke sini ibaratnya sebagai imam. Yang juga apa? Yang juga berarti setia menyampaikan pesan Tuhan kepada keluarga. Ajarkanlah itu siang malam, pagi petang, pada saat berjalan, duduk, tidur, ya kan? Bahkan kemanapun ceritakanlah firman Tuhan. Yang kedua, Elia itu mendengar dengan tekun perintah Tuhan dengan rendah hati. Jadi mendengar perintah Tuhan itu dengan rendah hati. Apapun yang disampaikan Tuhan, apapun yang dibagikan Tuhan, diajarkan diterima dengan rendah hati, ya kan? Dengan sukacita. Bapak Ibu, Pak Cito, Bu Cito, Mbak Miti dapat BLT atau dapat anu sembako? Bulan Miti nggak dapat? Tidak dapat anu PKH. Nah ya sama dengan itu maksud saya, ya. Berarti dapat PKH kek atau dapat COVID kek, dapat anu, ya kan? Kira-kira berasnya kadang-kala bagus apa tidak? Akan ya bagus akan. Nah, kira-kira di saat mendapat beras nggak bagus gimana? Ya kadang kalau orang kan begitu, ya kan. Nah itu kadang-kala kita sama dengan ini mendengar perintah Tuhan tapi tidak dengan hati. Pada itu kita itu diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Syukur menerima lagu ini nggak ada apa. Bahkan malah justru ya inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangat bukan rahasia lagi ya, malah pejabat-pejabat yang dapat. Nah di situ, ya kan, sudah itu yang dapat. Nah di situ karena apa? Karena itu pemimpinnya bagaimana membawa di situ, memperjuangkan. Saat ini Menteri Sosial OTT, ya kan? Nah itu pasti memang itu adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setia mendengar perintah Tuhan dengan rendah hati. Apapun menyakitkan atau tidak, Elia menerimanya dengan rendah hati.
Beda kalau kita contohkan Pak Nabi terkenal paling bangkang itu ya Yunus itu Bapak Ibu ya kan. Sampai diuncalin yang laut dimakan ikan paus. Itu karena apa? Ya karena diperintah Tuhan tidak menerima dengan rendah hati, tapi dengan pemberontakan nggak suka. Wong disuruh ngasih tahu saudara-saudaranya yang ada di kota Niniwe itu supaya bertobat. Lah kok protes, kenapa orang itu Tuhan selamatkan, biar aja orang-orang itu mati. Nah itu ya kan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu kita juga begitu. Di saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, ya kan, seneng atau istilahnya pahit atau manis, atos atau empuk, ya kita harus terima dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita sehat, ya kan? Contoh Bapak Ibu yang kasih, saya puji Tuhan, kemarin saya timbang badan saya itu turun 67 Bapak Ibu ya, ke 67, biasanya 78, 75 ya kan. Kemarin saya timbang 67, puji Tuhan. Mas Agus puji Tuhan, lumayan Mas Agus, mandapnya kata 10 kilo lebih, ya kan. Nanti itu puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita makan mungkin Bapak Ibu kita ada nggak suka namanya makan yang pahit-pahitan, sayur pahit, minuman pahit, ya kan? Itu kadang-kala dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghancurkan, mematikan bakteri-bakteri yang membuat kita itu tidak sehat. Dibutuhkan. Tapi semua ada kontrolnya, bukan sekaligus seneng pahit, beli minuman pahit tiap hari minum minuman pahit, ya Bapak Ibu ya. Itu bisa drop, ya kan? Saya sudah lama suka minuman pahit. Minuman apa itu? Jamu pahitan 1 liter itu loh Bapak Ibu. Pertama itu pahit, 2 pahit, 3 pahit, 4 pahit, 5 pahit, ke-6 kali, 7 kali, susu tidak pahit Bapak. Akhirnya mau saya, sudah pahit kalau ini nanti, nah gitu ya. Saya tidak mau. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus biasakan diri menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan rendah hati. Firman Tuhan itu kita tidak tahu, ya kan? Sama. Jangan berarti Bapak Ibu katakan, firman Tuhan itu terjebak, salah Bapak Ibu. Saya pun juga sama. Kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan gitu. Ya kan? Itulah sebabnya kita perlu menerima belajar seperti Elia yang rendah hati menerima kebenaran, setiap kebenaran firman Tuhan. Selama itu untuk kebaikan, ya kan? Untuk kemaslahatan umat kita manusia, baik di pandangan Allah, otomatis akan baik untuk kita. Mungkin bagi kita nggak cocok, tapi kita harus terima itu adalah untuk obat kita. Itu yang membuat kita jadi sehat. Rendah hati, jadi kerendahan hati sangat penting di dalam segala halnya. Rendah hati satu dengan yang lain sesama, terlebih kita rendah hati terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Firman Tuhan itu kalau kita terima Bapak Ibu, kadangkala itu ya seperti banyu tetapi atos di hulu. Benar-benar atos kayak banyu di hulu itu Bapak Ibu, merongkol ini. Itu kadang-kadang kenapa? Karena kita lagi diproses, ya kan? Lagi digodok untuk menjadi lebih baik. Itu loh Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ia saksi bahwa Tuhan memelihara. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Ayo, saya sambung ya, ini baru 3 ini Bapak Ibu ya. Sambung ini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di sana ada apa Bapak Ibu? Burung gagak mengirim makanan untuk Elia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan memelihara dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini, ya kan? Tuhan memerlukan kerendahan hati kita. Tuhan
Dengan kerendahan hati kita itulah maka firman Tuhan itu bisa masuk semua dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Coba kantong, Bapak Ibu mengisi air ke kantong, tidak akan terjadi maksimal kantong ini isinya 1 liter. Kalau kantongnya kempes itu tidak terisi 1 liter. Lihat kempesnya seberapa. Kempesnya dalam berarti paling isinya hanya separuh. Tapi kalau kantongnya normal 1 liter akan terisi 1 liter normal. Demikian firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima dengan sukacita, dengan berarti, saya yakin itu adalah obat yang kuat, yang manjur bagi kehidupan kita. Dan Yesus memberkati. Nanti bersambung ini masih. Terima kasih firman ya Tuhan pagi hari ini. Jamah jadikan kekuatan bagi kami, berkat bagi kami dalam kehidupan kami, dalam segala hal situasi yang kami hadapi saat ini. Ajar kami bahwa kami seperti Elia yang selalu dengar-dengaran, setia dan rendah hati terhadap kebenaran firman ya Tuhan. Terpujilah namamu dalam segala sesuatunya ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu memimpin atas hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bapa di surga, kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, baik yang saat ini bisa hadir maupun tidak bisa hadir karena situasi yang ada saat ini, di mana Nganjuk saat ini mencapai titik 804 pasien positif, sehingga saudara kami tidak bisa hadir. Kami yakin Tuhan mengurapi dimanapun berada, dan kami serahkan juga yang tidak bisa hadir karena di perantauan Tuhan Yesus yang campur tangan pimpin dalam urapan. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu pergumulan Bapak Ibu Saudara kami dalam rumah tangga, kekuatan kesehatan, dalam usaha pekerjaan, masa depan dan cita-cita, bahkan khususnya anak-anak yang sekolah. Tuhan campur tangan pimpin dalam urapan, supaya Tuhan taruh hatimu, taruh firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak, bahkan kami sekalian, seperti Elia yang Tuhan pakai bagi kemuliaan. Bapa di surga, yang sakit kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Bahkan saudara-saudara kami seiman dimanapun, baik di Nganjuk secara khusus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyembuhkan mereka juga yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan yang menghiburkan oleh Roh yang Kudus. Kami serahkan sinode kami dalam tangan kuasa-Mu di dalam tugas fungsinya, organisasi, pimpinan pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal. Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu, bahkan dalam persiapan untuk Kongres 2021. Kami serahkan di Tuhan Yesus pemerintahan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, campur tangan pimpin, presiden, wakil, para menteri, dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri, bahkan juga petugas gugus di masing-masing daerah. Tuhan campur tangan, bahkan petugas medis seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan campur tangan, bahkan masyarakat Indonesia ya Tuhan khususnya Nganjuk, Tuhan berikan hikmat bijaksana di dalam segala sesuatu. Dalam menghadapi situasi ini, biarlah sehati sepikir bergandengan tangan untuk kuat, untuk selalu menggunakan, memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak. Kami serahkan saudara kami di Nganjuk yang terkonfirm maupun ODP, ODR, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang berikan kesembuhan buat mereka, kekuatan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita akhiri dan doa berkat.
Biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, atas rumah tangga Bapak Ibu, pergumulan, pekerjaan, sekolah masa depan, putra putri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pulanglah, bawalah damai sejahteranya, kekuatan kuasanya, dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.